Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memasang shock HSP. Karena memang susah ya. Karena penggunanya memang bukan untuk Shenhong, cuman untuk sedikit dimodif bisa sih. Caranya ya dibilang susah, bisa juga dibilang mudah ya, tidak juga. Jadi antara susah dan mudah tergantung bagaimana kreatif kita untuk memasang shock ini. Yang pertama saya lakukan itu ketika saya memasang shock HSP di Shinlehong, jadi saya ganti ganti yang atas ini kan, nah ini dia, ini kan punyanya SP yang warna hitam sama apa yang dalamnya ini ya, sama cincinnya. Saya ganti hitam ini ke sini, jadi yang ini punya yang original sama cincinnya. Yang warna hitam ini sama cincinnya ini punyanya yang ori, saya ganti, saya ubah jadi dia langsung cocok. Jadi semua 4 gear ini, 4 shock ini saya ganti yang warna hitam ini punya yang ori, saya tinggal ganti aja yang ini, cincin sekaligus yang hitamnya ini, tinggal dibuka aja ya, ini tinggal dibuka. Nah ini dia, kita ambil dalamnya, kita ganti, karena ini sama-sama cocok, tinggal kita ganti aja. Terus selesai kita mengganti ini, bagaimana yang di bawah ini? Nah ini dia, ini yang di bawah ini agak susah. Kalau yang di depan agak berantakan ya. Yang di depan ini saya masukkan memang sedikit agak longgar. Saya pasang, terus saya seperti biasa saya kasih ini bautnya, memang baut bawaan. Terus yang pasti ini saya kasih cincin. Kalau teman-teman tidak punya cincin yang kecil, misalnya cincin seperti Tamiya, saya akali cincin ini dengan sedotan aqua. Ini dia sedotan aqua yang kecil. Saya potong kecil, agak panjang sih. Kemudian saya ini gunting separuh. Secara guntingnya ada di dalam. Saya gunting separuh, jadi ini agak melebar. Kemudian saya jadikan 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Kemudian saya setelah jadi 4, saya gulung jadi 4 gini, 4 persegi. Kemudian saya jadikan cincin, saya lobangi, saya masukkan ke sini. Jadi ini adalah sedotan yang saya pipihkan. Ini dia, tidak kelihatan. Ini dia sedotan yang saya pipihkan, jadi seperti ini sebagai pengganti cincinnya. Jadi dia lebih kuat. Atau teman-teman mungkin punya ring atau cincin, ringnya ini dari Tamiya, bisa dipasang juga. Berhubung saya agak kesusahan mencarinya, jadi saya kali dengan potongan sedotan ini, sisi kiri dan kanan ini juga. Untuk bagian belakang ini yang sedikit agak susah juga ya, dibilang susah ya, tadi dibilang susah, enggak juga, dibilang gampang ya enggak juga. Sebenarnya kalau lihat tutorial teman-teman itu yang di belakang ini, di sini bedanya sama di depan, di sini ada tempat bautnya. Jadi asal dipasang aja gitu. Untuk yang versi orinya, sekali pasang dia langsung nempel. Nah, untuk yang SP ini dia kedodoran agak besar. Kalau saya lihat di video teman-teman yang lain, dia tuh di sini dibor, kemudian diberi baut yang sesuai atau baut sama seperti di depan, kemudian diberi ring. Berhubung saya tidak menemukan bor yang cukup untuk bor ukuran kecil, agak susah kalau di sini. Maka saya mengakalinya, saya masukkan seperti biasa, kemudian saya beri di sini nih selotipnya pipa warna putih. Bisa saya masukkan dia ketika agak mengunci di dalam, meskipun tidak benar-benar pas. Kemudian saya pasang selotip. Kemudian sisi depan ini saya kasih lem G atau lem Alteco agar dia tidak keluar. Sedikit aja, jangan sampai dia kena ke sisi bagian dalam sini. Karena kalau sampai kena bagian dalam di sini, dia akan susah untuk bergerak. Karena di sini dibiarkan agak longgar agar dia lentur. Kalau tidak lentur dia akan jadi kaku. Jadi usahakan hati-hati, Alteco-nya atau lem G-nya ditaruh aja di
kayak bungkus plastik itu kita ambil menggunakan lidi atau menggunakan sedotan, kemudian kita taruh di sini. Jangan langsung dari pipanya dan jangan langsung dari lemnya. Kalau teman-teman bisa, tidak apa-apa. Saya takutnya meluber, dia mengenai sisi yang di dalam. Lebih baik diteteskan di tempat lain, di wadah yang lain. Kemudian kita ambil sedotan atau lidi, kita colek, kemudian kita pasang di depan sini. Sisi kanan dan sisi kiri sama ya teman-teman. Bisa menggunakan ini plester pipa. Saya pasang di sini. Kemudian di depan ini saya kasih lem G. Jadi sampai saat ini awet. Kecuali kalau saya mungkin melakukan jumping karena dia lepas. Karena memang jauh lebih baik kalau di sini menggunakan baut saja, baut di bor, kemudian dia menggunakan ring dan menggunakan baut. Oke teman-teman, segitu aja bagaimana cara saya memasang HSP. Karena saya lihat video itu tidak ada yang menjelaskan secara detail bagaimana cara memasang shock HSP ini. Jadi saya menjelaskan kepada teman-teman, semoga dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Ini ada sedikit tambahan ketika kita sudah memasang di sini, ini tolong kasih jarak. Jangan sampai ini mengenai sisi dalam. Shock ini jangan sampai mengenai sisi dalam dari rodanya. Ini dia harus ada jarak. Bagaimana cara untuk ada jarak ini di sisi yang sempit ini? Kita sini agak longgar keluar, atau di sini kita kasih ring, atau mungkin dikasih sedotan seperti ini, sedotannya yang kecil saja, agar dia ada jarak di sini, ada jarak sedikit, ada jarak, dan di sini kemudian ada jarak juga, tidak mengenai dari sisi dalam mobil RC ini. Juga yang lainnya di sini saya kasih jarak sedikit, agar dia tidak kena di sini, agar tidak tergesek. Jadi ada jarak, jadi dia tetap bisa bekerja. Sekaligus di depan sini saya juga kasih jarak. Ini dia jarak sedikit, kasih jarak sedikit, agar di sini dia tidak menyentuh di bagian dalam, sisi dalamnya. Jadi shock ini bisa bekerja secara maksimal. Oke, segitu saja tambahnya, silahkan dipraktekkan.